Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali melanjutkan diskusi kita hari ini dan kita lebih fokus kepada persoalan mutu yang menjadi core mata kuliah kita. Jadi tentu di mana-mana dalam era sekarang ini selalu mengharapkan yang namanya quality atau mutu itu sendiri. Jadi persoalan apapun dalam segmen kehidupan apapun selalu yang menjadi ekspektasi kita adalah pencapaian quality atau mutu, dan quality ini tentu memiliki satu standar yang menjadi kesepakatan dan sekaligus menjadi acuan di dalam melihat suatu segmen, apakah segmen itu bermutu atau tidak. Secara umum kita melihat mutu ini adalah performance dibagi dengan expectation. Jadi suatu pendidikan yang bermutu apabila ada keseimbangan antara performance, kinerja dengan harapan, ekspektasi. Jadi harapan di sini tentu terdokumentasikan, tertulis di dalam satu dokumen mutu, dan itulah yang menjadi arah dan orientasi di dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau merancang program-program pendidikan. Jadi ekspektasi inilah yang menjadi arah dan haluan kita, dan kemudian capaian di dalam ekspektasi itu itulah yang disebut dengan performance atau kinerja. Jadi tentu di dalam melihat mutu di pendidikan, kita mendapatkan beberapa tingkatan-tingkatan mutu itu sendiri, tergantung dari nomenklatur yang telah ditetapkan. Misalnya kalau di akreditasi, tingkat-tingkat mutu itu dibedakan dengan istilah, ada unggul, ada sangat baik, ada baik, dan ada di bawahnya. Biasanya yang baik ini di bawahnya disebut dengan buruk. Kalau misalnya untuk melihat mutu luaran alumni kita di pendidikan, terutama di perguruan tinggi, juga dibedakan dalam konteks penyebutan. Ada cum laude, ada sangat memuaskan, dan tidak baik. Jadi ini merupakan level atau jenjang mutu itu sendiri, dan tergantung performance setiap personal itu sendiri. Jadi kalau secara personal mahasiswa belajar dengan baik, menuntaskan perkuliahannya berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan dosen yang bersangkutan, dan kita mendapatkan nilai. Jadi nilai itu adalah performance, kemudian dihubungkan dengan ekspektasi. Kalau nilai kita adalah berada pada posisi 3,7 misalnya sampai dengan 4, berarti itu bisa kategori unggul atau cum laude. Jadi kalau di bawahnya misalnya 3,5 sampai 3,75 disebut dengan sangat memuaskan, dan 3,1 sampai 3,5,0
itu disebut dengan memuaskan. Jadi ada kriteria-kriteria sebagai ekspektasi untuk melihat bagaimana performance kita, kinerja kita di dalam meningkatkan quality. Jadi apapun hasil akhirnya, itulah yang menjadi quality atau mutu kita sesungguhnya. Nah, apabila kinerja melampaui dari harapan, jadi kadangkala harapan kita ini misalnya 4,0 harapan di kita, tapi kalau di perguruan tinggi, di program S1, tidak selamanya 4,0 atau di program pascasarjana, tidak selamanya 4,0 itu mendapatkan predikat cum laude. Jadi kalau misalnya standar normal 4 tahun kalau program D1, kemudian 2 tahun kalau di program magister, 3 tahun di program S3, apabila kita mendapatkan nilai 3,95 misalnya, kemudian penyelesaian studi kalau D1 kurang dari 4 tahun, kalau D2 kurang dari 2 tahun, kalau D3 kurang dari 3 tahun, biasanya dikategorikan sebagai cum laude. Itulah yang disebut dengan unggul. Tapi kalau melebihi dari standar penyelesaian itu tetap mendapatkan nilai yang disebut dengan sangat memuaskan. Itu kalau melihat bagaimana pengukuran alumni kita dari sisi penilaian kinerja dengan ekspektasi. Namun jika kinerja di bawah harapan, itu berarti tidak bermutu ya. Jadi ini tergantung dari pencapaian kita, hasil kerja kita, produktivitas kita. Apabila tidak sesuai dengan harapan, ya tentu tidak dikategorikan sebagai bermutu. Kemudian untuk melihat bahwa pendidikan sekolah atau di perguruan tinggi itu dikatakan bermutu atau bagaimana kualitasnya, maka harus diukur melalui dengan audit. Jadi audit terutama di perguruan tinggi ada 2 istilahnya, atau ada 2 yang bisa mengaudit perguruan tinggi itu. Ada yang disebut dengan audit internal dan ada audit eksternal. Kalau audit mutu internal, itulah orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk memiliki tugas mengaudit misalnya program studi yang dipilih. Jadi ada orang-orang tertentu di dalam perguruan tinggi yang bisa melakukan audit mutu internal perguruan tinggi. Sedangkan audit mutu eksternal ini biasanya dilakukan oleh para asesor dari BAN PT atau dari Lambik untuk melakukan visitasi di perguruan tinggi dan memberikan penilaian tentang mutu perguruan tinggi itu sendiri. Jadi ini yang saya kira kalau di sekolah juga punya standar mutu dan diaudit oleh auditor mutu dari eksternal. Saya nggak tahu kalau di sekolah ada juga istilahnya auditor mutu internal tersebut. Kalau saya di kampus ya termasuk auditor mutu internal, biasa diminta untuk mengaudit prodi-prodi yang akan disiapkan untuk mengikuti proses akreditasi. Jadi sebelum diperiksa auditor eksternal, yakni asesor dari BAN PT atau Lambik, maka Pasun nila mintu nginana. Pasun nila mai. Maka sebelumnya diajukan kepada lembaga penjaminan mutu untuk dilakukan audit secara internal. Itu biasa dilakukan kalau di perguruan tinggi. Kemudian kita ingin melihat bagaimana proses pendidikan itu sendiri dalam konteks linear. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana
proses-proses pelaksanaan pendidikan dilihat dalam konteks quality, maka sejatinya dimulai dari masukan, kemudian ada prosesnya, ada keluarannya, dan ada masyarakat. Jadi kalau kita fokus di salah satunya, misalnya bagaimana luaran alumni dari lembaga pendidikan itu, maka harus dimulai dari masukan. Bagaimana calon peserta didik kita. Satu asumsi bahwa jika satu sekolah mau meningkatkan kualitasnya yang lebih baik, maka harus bersifat selektif dari penerimaan peserta didik baru. Jadi wajar kalau ada sekolah yang menyeleksi betul calon peserta didik barunya karena memiliki standar-standar tertentu, jangan sampai diterima sehingga di dalam proses atau mengikuti kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah justru tidak mampu beradaptasi. Jadi ini saya kira menjadi salah satu perhatian kita. Namun demikian, kalau kita melihat secara filosofi, yang namanya lembaga pendidikan, yakni pendidikan lembaga publik, yakni lembaga milik publik. Nah, untuk melihat kehebatan, kualitas, dan keunggulan suatu lembaga pendidikan, maka tidak perlu memerhatikan tentang siapa dan bagaimana kualitasnya peserta didik barunya. Cukup saja lebih menekankan kepada prosesnya. Siapapun bisa masuk ke sekolah itu, nanti di dalam baru diproses dengan baik. Nah, kalau keluarannya mencapai target yang telah ditentukan, maka itulah yang disebut dengan bermutu. Jadi ini ada dua, menjadi satu realitas di masyarakat. Ada yang menyeleksi peserta didik barunya dengan argumentasi ingin menjaga mutu lembaga pendidikan. Ada juga yang menerima siapa saja peserta didik untuk mengikuti kegiatan pendidikan di apakah sekolah, madrasah, pondok pesantren, atau perguruan tinggi. Namun demikian, kadangkala yang paling lumrah dilihat di lapangan ketika diterima semua peserta didik baru tanpa ada seleksi yang ketat, itu mungkin saja karena faktor kekurangan peserta didik baru. Nah, kadang juga ya, kenapa sekolah itu menyeleksi? Karena terlalu tinggi minat masyarakat untuk menitipkan anaknya di sekolah itu. Akhirnya dia juga menyeleksi, bukan karena faktor standar penilaian. Jadi pernah terjadi di Parepare, salah satu SMA, pernah dengar ceritanya bahwa ketika dulu penerimaan peserta didik baru menerapkan standar, misalnya yang bisa diterima apabila mencapai nilainya 8 di dalam tes rekrutmen peserta didik baru. Nah, ketika dites, ternyata kurang lebih 10% yang mencapai nilainya 8,0 itu. Dan apa yang terjadi ketika mau konsisten, maka hanya 10% yang bisa diterima. Akhirnya diturunkanlah standarnya. Diturunkan standarnya, akhirnya banyaklah yang bisa diterima di sekolah itu. Misalnya dari 8 menjadi 7. Nah, ketika ditetapkan 7, ternyata masih standarnya 50 lebih persen yang bisa diterima. Akhirnya diturunkan lagi menjadi 6. Dari 6 akhirnya bisa diterima menjadi sampai 70%. Akhirnya ditetapkanlah cukuplah 6 standar nilai untuk tolak ukur penerimaan peserta didik baru. Yang jadi permasalahan yang lain, meskipun ini bersifat case study atau studi kasus, ya,
kasustik, kadangkala ada pesanan. Jadi pesanan inilah yang harus dipertimbangkan. Istilah ini lewat ya, lewat jendela. Ini kadangkala yang menjadi bumerang di sekolah-sekolah yang dianggap favorit di masyarakat, karena ada yang melalui dengan jalur resmi dan ada juga berusaha untuk melalui jalur yang tidak resmi. Jadi ini dalam proses linear ini, dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan, dia berupaya betul melihat bahwa kalau masukannya berkualitas, maka akan bisa berproses secara berkualitas. Kalau prosesnya berkualitas, maka sudah dipastikan keluarannya pun juga akan berkualitas. Dan di sini masyarakat merupakan tempat penilaian akhir tentang kualitas suatu pendidikan itu sendiri. Jadi ini merupakan proses linear untuk melihat seperti apa industri jasa pendidikan ini bekerja dan itu mendapatkan satu penilaian bermutu atau kurang atau tidak bermutu. Kemudian kalau melihat tentang proses sirkulernya, jadi pendidikan formal ini kita melihat ada paling tidak ya, ada tiga pengguna. Ada yang bersifat pengguna primer, itu adalah peserta didik. Ada pengguna sekunder, yakni orang tua dan masyarakat. Kemudian ada pengguna tertier, ada lembaga dan dunia kerja. Jika alumni dari pendidikan formal pada level SMA dan MA, maka bisa melanjutkan di perguruan tinggi, tentu dengan pengguna jasa lulusan SMA sederajat. Jadi kontes inilah untuk melihat bahwa lembaga pendidikan itu sendiri itu benar-benar melihat dari aspek stakeholder baik internal maupun eksternal. Jadi ini juga menjadi masukan di dalam merancang kurikulum sesungguhnya. Jadi misalnya dari pengguna primer, peserta didik. Jadi pengguna primer ini peserta didik juga datanya dari masyarakat, dari orang tua. Nah, ketika masuk di sekolah, tentu ada hubungannya dengan orang tua. Karena biasa sekolah memberikan aturan-aturan, ada hal-hal yang bersifat kesepakatan, misalnya yang membutuhkan biaya, dan seterusnya, ini tentu terkait dengan orang tua. Jadi orang tua juga sebagai pengguna sekunder, yakni pengguna secara tidak langsung. Dalam arti bahwa orang tua dan pemerintah punya kepentingan kepada pendidikan formal. Jadi kepentingannya apa? Kalau orang tua adalah kepentingannya menitipkan anaknya di sekolah itu agar anaknya dapat mengembangkan potensinya. Dan juga harapannya sekolah itu dapat menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dapat meyakinkan dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah. Jadi pemerintah tentu mengharapkan sekolah ini benar-benar bekerja secara akuntabel, secara profesional dan transparan. Karena pemerintah baik dalam hal ini tetap turun tangan untuk mensupport lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Kenapa pemerintah punya kepentingan untuk mensupport lembaga pendidikan? Karena pemerintah punya tugas untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang tentu secara spesifik ada di dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, dengan demikian, ketika lembaga pendidikan ini mampu bekerja dengan baik, berarti dia membantu tugas pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut. Nah, kenapa harus dibantu swasta?
Karena tentu pertimbangannya adalah swasta juga ikut membantu pemerintah dalam hal ini mencerdaskan anak bangsa. Jadi bukan hanya sekolah negeri yang menjadi perhatian pemerintah, tetapi sekolah swasta. Jadi makanya banyak sekolah swasta yang tentu diwajibkan untuk berintegrasi dengan pemerintah supaya pemerintah dapat mengontrol apakah sekolah swasta ini benar-benar serius di dalam berkontribusi di dalam pembangunan. Jadi situlah sehingga ada apresiasi dari pemerintah. Meskipun ada juga sekolah swasta yang tidak ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, mungkin karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian pengguna tertier juga tentu punya kepentingan. Kenapa punya kepentingan lembaga user atau dunia kerja? Karena setiap lembaga atau unit usaha mengharapkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang sesuai dengan harapan dari unit usaha atau industri itu sendiri. Jadi biasanya kalau di perguruan tinggi merancang kurikulum itu biasanya mengundang dunia industri untuk meminta masukan. Kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan di perguruan tinggi di dunia usaha tersebut yang perlu diakomodir di dalam kurikulum prodi ini. Jadi misalnya kalau industri menginginkan alumni yang punya kemampuan ICT, kemampuan mengembangkan satu program misalnya, yang kemampuan yang mengadaptasikan antara konsep pemasaran dengan dunia digital, maka tentu pihak prodi di perguruan tinggi akan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan pengguna tertiar tersebut. Jadi itulah sehingga perguruan tinggi itu dituntut bersifat terbuka kepada siapapun yang memiliki kepentingan terhadap lembaga pendidikan. Jadi ini menjadi satu bagian dari proses sirkulasi bagaimana pendidikan formal itu bekerja yang dihubungkan dengan pengguna tertier, pengguna sekunder, dan pengguna primer, dan juga ada pengguna jasa bagi siswa yang lanjut ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan formal di sekolah atau di pesantren atau di lembaga madrasah dan perguruan tinggi. Jadi salah satu atau syarat utama di sini adalah penyamaan komitmen mutu oleh semua pihak. Jadi semua warga sekolah, warga madrasah harus punya kesamaan komitmen. Jangan cuma kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru BK, yang lainnya pada cuek, maka itu juga tidak akan bisa menopang untuk pencapaian mutu pendidikan. Jadi siapapun, seluruh warga sekolah itu harus punya komitmen yang sama. Bahwa kita ini bekerja untuk meningkatkan mutu, sudah ada standar mutunya, sudah ada prosedur mutunya, sudah ada indikator-indikator yang lain yang harus diikuti. Jadi ini ada kesamaan. Misalnya dulu ada kejadian di sekolah. Misalnya siswa tidak boleh melanggar aturan, misalnya aturan kerasnya atau yang tertinggi adalah minum minuman keras di jam sekolah. Dulu ada kejadian seperti itu di Parepare. Dan yang paling marah di situ adalah guru agamanya. Ketika guru agamanya marah, dan ternyata yang bersangkutan siswa ini, orang tuanya punya relasi yang kuat dengan para elit yang ada di Parepare. Di antaranya dengan anggota dewan. Akhirnya, ketika marah guru agama, maka yang lain saya akan mau lepas tangan.
terkesan di akhir itu yang berjuang sendirian adalah guru agama. Akhirnya kita diskusi pada waktu itu ya, kita mengatakan bahwa wajar guru agama adalah yang paling kencang, yang paling tegas menyuarakan itu. Karena secara agama kalau minum-minuman seperti itu kan sudah jelas hukumnya. Namun demikian untuk meningkatkan mutu ini harus ada komitmen bersama. Jangan yang satu sudah menyuarakan, yang lain pada cuci tangan. Maka tentu dianggap guru yang sudah turun tangan ini dianggaplah guru yang killer, guru yang mau mencari pencitraan dan seterusnya. Ini yang pernah terjadi di Parepare dulu, sehingga bikin riuh untuk pabrik Parepare. Kemudian supaya di sekolah ada mutu pendidikan, maka tentu harus dibuatkan program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi misalnya kalau di kontes pembelajaran, maka perlu ada program peningkatan mutu di pembelajaran. Guru-gurunya dilatih memperkenalkan berbagai platform pembelajaran digital. Stafnya dilatih untuk mengembangkan pengolahan data yang berbasis sistem informasi manajemen. Kepala sekolahnya membangun kontrak dengan seluruh guru tentang fakta integritas, anti korupsi dan seterusnya. Jadi ini program-program inilah yang tentu dapat memacu untuk pencapaian mutu pendidikan di sekolah. Jadi harus memang di backup oleh program-program yang mengarah kepada peningkatan mutu. Kemudian peningkatan pelayanan administrasi sekolah. Jadi ini biasanya kalau guru yang punya tugas tambahan, kemudian yang hanya mengajar dan juga staf. Jadi pelayanan administrasi sekolah di sini tentu berdasarkan tupoksi masing-masing. Tidak ada semacam keluhan, selalu berorientasi kepada kerja yang efektif dan efisien, menghargai waktu, macam-macam. Jadi ini peningkatan pelayanan. Kalau misalnya administrasinya tidak siap, bagaimana cara berkomunikasi orang yang memberikan pelayanan kepada klien untuk membuat klien tidak kecewa terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi berbagai macam cara yang dilakukan biasa. Orang yang memberikan pelayanan ketika ada hambatan-hambatan, tentu dibutuhkan lagi kemampuan berkomunikasi untuk meyakinkan klien untuk tidak kecewa, supaya tidak kecewa untuk dalam rangka menerima layanan itu. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Jadi kepemimpinan kepala sekolah yang efektif di sini dapat dilihat kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah sebagai manajer, administrator, sebagai fasilitator, sebagai motivator, kemudian sebagai supervisor, dan kepala sekolah sebagai entrepreneur. Jadi ini kepala sekolah ya punya fungsi yang cukup banyak dan tentunya dapat mengerjakan tugasnya secara komprehensif dan profesional. Jadi ada posisi tertentu kepala sekolah menjadi leader. Ada dalam posisi tertentu menjadi manajer. Ada dalam konteks administrator sebagai motivator, fasilitator, dan seterusnya. Seringkali muncul pertanyaan, apa bedanya antara leader dengan manajer? Kalau misalnya kepala sekolah. Jadi, kalau kepala sekolah berposisi sebagai leader, maka kepala sekolah itu selalu berpikir visioner, berpikir ke depan. Ini tahun depan apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dicapai. Jadi itu selalu berpikir ke depannya, bagaimana sekolah ini mau dibawa kemana ini sekolah untuk bisa mencapai target mutu. Target mutu di bidang birokrasi, target mutu di bidang akademik, mutu di bidang sarpras, keuangan,
humas, perpustakaan, dan seterusnya. Jadi itu pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh seorang leader, ya, dan itu dalam hal ini kepala sekolah. Kemudian kalau manajer itu lebih mengarah kepada pragmatisme di dalam birokrasi. Ketika kepala sekolah menetapkan bahwa ke depan atau tahun depan kita harus memiliki mutu seperti ini. Misalnya guru harus punya kinerja yang bagus sesuai dengan standar mutu yang ada. Nah, tentu kinerjanya di sini misalnya dalam rangka pembuatan perangkat pembelajaran, kemudian cara menerapkan, mengimplementasikan perangkat pembelajaran tersebut, kemudian cara mengevaluasi, follow up dari evaluasi, dan seterusnya. Nah, tentu di sini kalau bicara kepala sekolah sebagai manajer, maka dia akan melihat bagaimana caranya supaya guru ini bisa punya kinerja yang baik. Artinya harus diberikan pendidikan dan pelatihan, harus diberikan pendampingan, harus ada selalu kontrol yang atau pengawasan melekat. Itu adalah tugas-tugas yang bersifat manajerial bagi kepala sekolah. Yang kadang-kala ya kita tidak bisa bedakan yang mana posisi manajerial atau yang mana di bidang leadership atau leader. Jadi itu kalau contoh sederhananya, kalau kita di lantai 1, seorang pemimpin berpikir kita harus ke lantai 3. Sedangkan kalau manajer yang dipikirkan adalah bagaimana caranya bisa ke lantai 3. Tentu solusinya ambil tangga untuk bisa di lantai 3. Itu berpikir manajer. Kalau administrator adalah bagaimana semua aktivitas apapun yang dipikirkan, apapun yang dilakukan, dilaksanakan, program-program itu harus semua terdokumentasi dengan baik. Nah, ini kepala sekolah sebagai administrator. Jadi apapun peristiwa, apapun yang direncanakan, apapun yang diprogramkan, apapun yang dilakukan, semuanya terdokumentasi. Nah, ini kalau posisi begini berarti kepala sekolah sebagai administrator. Jadi tentu ya kalau kepala sekolah sebagai entrepreneur, ya ada juga yang punya pandangan yang berbeda. Tahun lalu kami diskusi dengan seluruh kepala sekolah negeri di Kota Parepare, menyampaikan bahwa ternyata kepala sekolah sebagai entrepreneur itu ya bagaimana bisa menghemat atau apa di sekolah, tidak boros dalam menggunakan anggaran-anggaran. Saya meresponnya bahwa itu adalah hal yang positif. Ya, namanya seorang pengusaha itu selalu berpikir menghemat, ya. Jangan menggunakan barang-barang yang produktif yang tidak berguna. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah bagaimana mendesain atau merubah satu produk yang kurang berharga menjadi berharga, yang kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Tapi saya kira itu tugas kepala sekolah ya seperti itu. Jadi misalnya tadinya ada kegiatan di sekolah, misalnya ada kegiatan keagamaan atau peringatan Hari Besar Islam, tadinya dianggap biasa-biasa saja. Nah, sudahlah, ini kan kegiatan rutin setiap tahun. Di masyarakat pun juga seperti itu. Tapi kepala sekolah sebagai pemikir yang punya jiwa entrepreneur dapat saja mengembangkan, wah ini harus didokumentasikan dengan baik. Bahwa di sekolah ini misalnya melaksanakan maulid atau Isra Miraj. Nah, ini nanti kita coba untuk kemas menjadi suatu bentuk publikasi yang menarik. Publikasi yang menarik kepada masyarakat, apakah melalui media sosial Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube, dan seterusnya. Akhirnya, di mana nilai kewirausahaannya di sini. Nah, ketika kegiatan sekolah dipublish dengan baik, maka tentu dipublishnya ini menjadi milik masyarakat. Dan masyarakat akan menilai, oh ternyata sekolah itu aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, bukan hanya belajar di kelas,
tapi juga banyak kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler. Nah, dengan demikian, maka masyarakat akan terbangun sebuah kepercayaan untuk menitipkan anaknya di sekolah. Nah, dengan demikian, impact atau benefit impact-nya kepada sekolah ini justru menjadi lebih besar karena adanya pola mindset yang bersifat entrepreneur inilah dari kepala sekolah itu sendiri. Kemudian ada standar mutu lulusan, tadi kita sudah singgung, ya, seperti apa lulusan ini memiliki mutu. Tadi ya, kapan disebut dia alumni yang dapat mencapai peringkat cum laude, kemudian disebut unggulan, sangat memuaskan, dan tidak memuaskan atau tidak lulus. Jadi itu punya kriteria-kriteria, punya standar tersendiri. Bahkan kadang-kala di perguruan tinggi itu sering menetapkan siapa alumni terbaik di setiap angkatan. Jadi kadang diskusikan bahwa yang disebut dengan yang terbaik, alumni yang terbaik adalah tadi tepat waktu, kemudian punya nilai yang tertinggi, lalu integritasnya, keaktifan di dalam dunia kampus, melalui dengan organisasi internal, dan seterusnya. Jadi itu yang kadang-kala dijadikan sebagai tolak ukur atau standar mutu bagi lulusan. Tergantung lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk menetapkan standar tersebut. Kemudian jaringan kemitraan yang baik dan luas. Jadi sekolah yang bermutu itu ya tentu yang memiliki relasi yang luas terhadap lembaga-lembaga yang punya kepentingan. Jadi misalnya lembaga di dunia usaha, dunia industri, ini segera sangat penting untuk dibangun relasinya pihak sekolah. Kadang-kala kalau ada kegiatan ekstra kurikulernya anak-anak, sekolah tidak punya kegiatan biaya, anggaran, maka boleh jadi pihak dari dunia industri yang punya dana CSR ini dapat membantu kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah itu sendiri. Jadi ya tergantung juga di sini komitmen semua pihak untuk saling bahu-membahu bersinergi di dalam mengembangkan kemitraan dengan pihak stakeholder eksternal sendiri. Kemudian penataan organisasi sekolah yang baik. Jadi penataan organisasi ini ya yang biasa disebut dengan tata pamong, good governance. Tentu di sini dibutuhkan adanya aturan ya, kepastian aturan. Cara pengangkatan setiap posisi dan jabatan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kelas, ya, wali kelas, guru BK, dan seterusnya. Apapun itu, semuanya lengkap aturan main yang mengatur di dalam organisasi. Kemudian setiap posisi peran ada tupoksinya. Jadi itu harus jelas tupoksinya, setiap posisi dan peran di dalam struktur sekolah misalnya. Kemudian jelas jalur koordinasi dan konsultasi. Jadi kemana seharusnya dia konsultasi, kemana dia misalnya dia harus berkoordinasi. Misalnya begini, kalau di perguruan tinggi kadangkala sering terjadi ketidak efektifan ya di dalam pembinaan bawahan atau melakukan jalur koordinasi. Misalnya kalau ada staf atau stafnya prodi yang dianggap tidak bekerja dengan maksimal, maka dekan atau direktur tidak boleh langsung menegur staf itu. Karena staf itu punya atasan langsung. Atasan langsungnya adalah Kaprodi, dan nanti Kaprodi baru berkonsultasi kepada dekan atau direktur. Nah, itu merupakan jalur birokrasi yang harus dihargai, tapi kadang-kala di lapangan tidak berlaku seperti itu. Jadi pernah saya alami di kampus, itu atasan saya langsung marahi saya punya bawahan. Akhirnya saya harus bela saya punya bawahan. Bawahan saya bekerja sesuai dengan perintah saya, arahan saya, sehingga apapun itu
saya harus pertanggungjawabkan kepada pimpinan. Jadi bentar Bapak Ibu, ada telepon. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Dan saya lanjut tentang penataan organisasi sekolah yang baik. Kemudian menciptakan iklim budaya sekolah yang kondusif. Ini juga segera menjadi perhatian kita di lembaga lingkungan pendidikan. Ya, bagaimana semuanya harus saling menghormati, menghargai sesuai dengan peran, posisi, dan tanggung jawab. Kemudian di dalam lingkungan pendidikan itu ya sejatinya selalu bersinergi untuk saling bahu-membahu memajukan sekolah, bukan saling menjatuhkan, membunuh karakter satu sama lain, karena itu akan merusak satu sistem pendidikan dan tentu akan mengurangi mutu yang ada di sekolah. Kemudian 5 karakteristik sekolah yang bermutu menurut Arcaro S. Jerome ini. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Jadi setiap sekolah tentu sangat menghargai pelanggannya, yakni dalam hal ini peserta didik, orang tua atau masyarakat, dan juga pemerintah atau pihak eksternal yang terkait. Jadi selalu menghargai atau fokus kepada pelanggan itu sendiri. Apalagi pengguna primer
dalam hal ini peserta didik. Jadi benar-benar turun tangan ingin membantu peserta didik atas tuntutan dan kebutuhannya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pelayanan, tetapi benar-benar ingin mendengar dan ingin mengakomodasikan tuntutan dan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan total. Nah, sekolah yang bermutu ini ya benar-benar semua pihak harus terlibat. Jadi orang-orang yang ada di sekolah tidak boleh ada yang cuek sesungguhnya. Tidak boleh ada yang tidak peduli dengan program-program sekolah kalau mau sekolah itu bermutu. Jadi masyarakat pun juga harus terlibat, orang tua siswa harus terlibat. Kapan bisa dilibatkan ya? Untuk program-program apa? Jadi kadangkala yang biasa kami temukan di masyarakat, justru sekolah menjaga jarak dengan masyarakat. Seakan-akan sekolah ini tidak membutuhkan masyarakat itu sendiri, sehingga ini menjadi salah satu faktor tidak bermutunya satu sekolah apabila tidak melibatkan masyarakat. Jadi keterlibatan total ini menjadi prasyarat yang kedua sekolah bisa bermutu. Kemudian, maaf ini ada yang salah. Kemudian ada pengukuran ya. Jadi ada dokumen mutu. Ya. Dokumen mutu di sini ya mulai dari standar baku, ada prosedur, ada formulir, ada audit. Jadi kalau di dalam pengukuran semuanya harus disertai dengan dokumen yang lengkap, terutama dimulai dari baku mutu, kemudian ada standar mutu, ada prosedur mutu, ada formulir mutu, dan ada audit mutu. Ini harus lengkap sehingga dalam kegiatan pengukuran dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian ada komitmen dari semua pihak dalam arti bahwa sekolah di dalam menjalankan satu program itu harus punya komitmen dari semua warga sekolah. Kemudian perbaikan secara berkelanjutan. Jadi misalnya setiap ada kepanitiaan harus melakukan evaluasi. Jadi evaluasi untuk menilai, untuk mengukur apakah program yang dilakukan ini tercapai target, tercapai tujuan atau belum. Kalau belum secara maksimal, apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi untuk perbaikan di masa depan. Jadi inilah 5 merupakan indikator karakteristik sekolah yang bermutu menurut Jerome itu sendiri. Jadi pendidikan yang ada di sekolah, madrasah, pondok pesantren, paling tidak memiliki ciri dalam kerangka untuk mendapatkan suatu standar mutu yang diharapkan. Pertama, reliability-nya, keterpercayaan. Jadi sekolah yang bermutu adalah sekolah yang memiliki keterpercayaan yang tinggi. Jadi tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Kenapa tidak curiga ya? Atau kenapa dia bisa percaya? Karena segala yang aktivitas dilakukan itu bersifat transparan, akuntabel, dan profesional. Jadi sekolah tidak menutupi
apa yang menjadi program kerja di sekolah. Sekolah bersiap selalu mempublish kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ya. Jadi keterpercayaan inilah yang menjadi modal utama yang harus dibangun sekolah agar dapat mencapai mutu, terutama keterpercayaan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, keterjaminan, assurance. Kenapa disebut dengan terjamin? Terjamin dalam arti bahwa segala standar mutu yang telah ditetapkan, maka dilengkapi dengan program, dilengkapi dengan anggaran, dilengkapi dengan panitia yang bertanggung jawab. Jadi semuanya didukung oleh semua komponen dari kegiatan itu sendiri yang dianggap dapat melahirkan suatu jaminan mutu. Jadi sama halnya ya kalau kita ke bank, kalau ada ingin ambil kredit, itu nanti dipercaya ya kalau ada jaminan. Jaminan di sini dalam bentuk apa? Jaminan yang seimbang. Jadi kalau kita menitipkan anak kita di sekolah dengan sekian pengorbanan, apakah pengorbanan itu berbanding lurus dengan apa yang dikerjakan di sekolah. Jadi sama halnya di perguruan tinggi, dengan tingkat pembayaran UKT atau SPP, apakah ada keseimbangan antara pengorbanan dalam bentuk material, misalnya, dengan apa yang didapatkan di sekolah. Jadi ini ada keterjaminan, pihak sekolah harus bisa memberikan jaminan kualitas kepada baik pengguna secara primer, tertier maupun sekunder. Kemudian tenability. Jadi tenability ini adalah penampilan. Jadi penampilan dalam arti performance, ya, kinerja yang baik, capaian-capaian penampilan yang mulai dari pembangunan secara fisik maupun secara non fisik. Ya. Jadi pembangunan secara fisik ya tentu sekolah bukan hanya dilihat dari banyaknya megahnya gedung-gedung yang ada di sekolah, tapi yang perlu diperhatikan juga adalah dari sisi tata letaknya, ya, kenyamanannya, kemudian bagaimana efek dari interaksi sosial, psikologi sosial dengan adanya gedung-gedung yang ada di sekolah itu. Bagaimana dampaknya terhadap motivasi dan minat pelajar di sekolah. Apakah ada ruang untuk berinteraksi, ruang untuk bermain, ruang untuk mengembangkan potensi, itu semua adalah bagian dari penampilan digital yang ada di sekolah. Kemudian pemerhatian. Dalam arti pemerhatian di sini, pihak sekolah selalu memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik. Apakah ada peserta didik yang membutuhkan layanan khusus atau layanan optimal, layanan tertentu yang mungkin saja berbeda dengan secara umum layanan yang diberikan kepada siswa. Jadi ini juga ya bagian dari sikap empati yang harus dibangun oleh sekolah agar lebih punya pembacaan secara mendalam apa yang dibutuhkan oleh setiap peserta didik. Kemudian ketanggapan, responsiveness, dalam arti bahwa setiap sekolah dituntut selalu responsif. Dalam arti tidak menjadi bagian terakhir di dalam merespon sesuatu. Selalu yang terdepan, menjemput bola. Sebelum ada dampaknya, dia antisipasi dulu. Jadi tanggap terhadap situasi dan kondisi. Jadi misalnya ketika marak di luar istilah bullying atau LGBT dan seterusnya, maka pihak sekolah sudah memulai mempersiapkan pagar-pagar tertentu agar tidak terkontaminasi masuk ke dalam mempengaruhi peserta didik kita di sekolah. Jadi ini benar-benar melakukan sikap tanggap dan saya pikir
ketika sekolah dapat memiliki ciri yang seperti ini, insya Allah sekolah itu akan menjadi bermutu. Dalam proses perbaikan mutu pendidikan, ini biasanya dimulai dengan plan, perencanaan, analisis SWOT. Jadi biasanya kita melakukan analisis SWOT, yakni strength, weakness, opportunity, dan threat. Strong ini apa yang menjadi kekuatan, kelebihan sekolah. Kemudian weakness, apa yang menjadi kelemahan. Lalu opportunity, apa yang menjadi peluang. Dan ada threat, apa yang menjadi ancaman. Jadi inilah yang dianalisis di sekolah. Lalu ujung-ujungnya nanti bagaimana mengurangi kelemahan dengan memaksimalkan kelebihan. Bagaimana mengurangi ancaman dengan memaksimalkan peluang, dan seterusnya. Jadi itu akan melahirkan satu program kerja yang dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan skala prioritas, kebutuhan, tujuan, kemampuan anggaran, ketersediaan sumber daya yang lain, maka itulah yang akan dilakukan. Sehingga menuju kepada do. Do ini adalah apa yang direncanakan, itu yang dikerjakan. Secara normal dalam organisasi, kerjakan apa yang telah direncanakan. Dan setiap pekerjaan sebaiknya direncanakan. Kemudian selanjutnya adalah cek. Cek di sini adalah evaluasi. Melakukan kontrol, monitor, pengawasan, evaluasi. Bagaimana setiap yang dikerjakan ini apakah sesuai dengan perencanaan. Apa yang dikerjakan ini mencapai target berdasarkan yang telah ditetapkan. Jadi inilah mengecek, yakni mengevaluasi semua yang dikerjakan di sekolah. Kemudian setelah itu action, yakni melakukan perbaikan. Ya, perbaikan yang berkelanjutan. Jadi apa yang menjadi hasil evaluasi, maka harus ada rekomendasi, harus ada kesimpulan menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Jadi action inilah kembali menjadi perencanaan. Jadi itulah tadi saya berikan contoh bahwa setiap program kerja di sekolah harus diakhiri dengan cek. Cek inilah yang menjadi tempat untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas, efisiensi, pencapaian target, dan seterusnya. Apa kendala-kendala, kemudian masuk di action ini adalah apa yang menjadi rekomendasi dari hasil dari rapat evaluasi tersebut, dan itulah yang menjadi input masuk untuk merencanakan program kerja. Inilah ya yang dilakukan PDCA, SDCA, dan seterusnya. Jadi setiap ada standar selalu dilaksanakan, dicek, kemudian action ya, dikembangkan. Ini untuk melakukan continuous improvement menurut Alhazen ya, yakni pengembangan secara berkelanjutan. Jadi kalau ini yang kita lakukan, PDCA, plan, do, check, action, maka insya Allah sekolah kita akan mengalami kemajuan menuju kepada mutu yang telah diharapkan. Kurang lebih dengan cara kerjanya seperti ini. Ini satu komitmen dimulai dari 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari sekarang. Saya kira Bapak Ibu kita sudah paham ini, tapi untuk merefresh kembali, untuk menuju kepada mutu, maka tentu dimulai dari diri sendiri. Kita harus hidup binafsi agar dapat kita mengajak orang lain. Jadi kalau kita sebagai pemangku amanah, penentu kebijakan di sekolah, ya tentu kita selalu memulai dari diri kita sendiri. Apakah kita punya komitmen untuk peningkatan mutu atau bagaimana? Kemudian di dalam meningkatkan mutu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil.
Hal-hal yang kecil-kecil di sini ya misalnya ketundukan kepada aturan, kedisiplinan, menjaga kebersihan, kerapian, budaya tutur, budaya sekolah yang perlu dibenahi, menghargai waktu, hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal yang kecil ini sudah dibenahi, baru melangkah kepada hal-hal yang bersifat lebih besar dan kompleks. Kemudian mulai dari sekarang, ya, tidak perlulah menunda waktu. Kalau bisa sekarang, kenapa tidak dimulai dari sekarang? Jadi ini merupakan satu tagline ya 3M di dalam meningkatkan mutu dan tentu mulai dari 3 hal. Segera seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Silakan kalau ada tanggapan Bapak Ibu. Bertanya Ki Pomar. Pomar, bertanya Ki. Welly. Kalau tidak ada saya ini. Tapi Pak Dokter. Ada sedikit yang yang agak-agak ganjal di di pemikiran saya terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Jadi di sekolah itu ada namanya peserta didik inklusi. Kemudian peserta didik inklusi itu digabung dengan peserta didik yang tidak memiliki kelainan. Ini menjadi persoalan yang yang saya lihat. Kemudian tadi dijelaskan tentang bagaimana pada saat proses perekrutan calon peserta didik di sekolah. Yang pertama itu dikatakan bahwa ada sekolah yang menerapkan penerimaan peserta didik itu dengan melakukan tes dengan alasan bahwa sekolah ini akan mempertahankan kualitas peserta didik yang mereka ajar. Kemudian yang kedua itu tadi adalah ada sekolah yang menerima saja, kemudian memiliki pemikiran bahwa nanti ketika anak ini masuk di sekolah, baru diberikan pendidikan dengan baik, kemudian pada akhirnya akan dilihat kualitasnya seperti apa. Kaitannya dengan ini tadi yang ingin saya tanyakan ini Pak Dokter, kira-kira karena ini sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh sekolah dalam artian menerima peserta didik yang disabilitas. Nah, kalau menurut saya ini sangat pada dasarnya sangat mengganggu proses belajar mengajar orang yang tidak memiliki kelainan. Kemudian yang mengajar di sini juga itu adalah guru yang seharusnya mengajar di kelas, bukan diperuntukkan untuk mengajar orang disabilitas, tapi mereka digabung di dalam. Nah, cuman ada tadi bahasa Pak Dokter yang terakhir itu yang mengatakan bahwa apakah ini masuk dalam kategori empati atau bagaimana Pak Dokter? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya memang ada dilema biasa di sekolah-sekolah yang misalnya di pelosok biasa ada peserta didik yang disabilitas ya. Sisi lain harapan orang tuanya ini minimal anak ini bisa misalnya ya, kalau masih bisa membaca, bisa mengenal huruf, angka-angka dan seterusnya. Ya sama halnya dengan ponakan saya, hanya kakak di kampung. Dia bisu ya. Jadi dia tetap ikut di sekolah.
Kenapa ya? Karena di kampung tidak ada sekolah khusus untuk itu, pendidikan inklusinya. Ya, misalnya di Parepare ada ya. Saya mau bawa dulu ke Parepare tapi masih kecil. Nggak bisa juga bisa dengan orang tuanya. Tidak apa-apa lah, yang penting di kampung ya. Cuma problemnya ya untuk menghadapi anak yang disabilitas seperti ini ya, itu dibutuhkan keahlian tersendiri, orang-orang tertentu yang memang punya ijazah di bidang itu. Ya, bahkan ya misalnya SLB yang ada di Parepare itu ya tidak semua tidak semudah juga bisa menerima pekerja dari luar atau mendaftar jadi guru ya, karena di situ punya kecakapan tersendiri. Dan biasanya yang paling pas itu maksimal 2 orang dihadapi setiap guru. Ini supaya benar-benar memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Tapi kalau misalnya satu bentuk keharusan yang ada di sekolah ya tentu sekolah itu mulai dari secara fisik itu harus ramah lingkungan ya, ramah untuk siapa saja ya, disabilitas dan seterusnya. Jadi ini juga yang kadang-kala terlupakan di pihak sekolah, terutama ini bagi anak-anak kita yang mengalami kelainan ya tentu tidak terakomodir ketika dari arsitektur bangunan sekolah saja tidak ramah tentang hal itu. Padahal ya untuk visi pembangunan ke depannya apapun itu selalu ramah dengan kondisi inklusi atau disabilitas seperti itu. Jadi memang kita harus persiapkan ya. Jadi itu saya kira untuk bersifat alternatif atau ya emergensi ya dari sisi humanisnya, daripada tinggal di rumah sehingga tidak berkembang sisi humanisnya, merasa terisolasi atau merasa tidak mendapatkan perhatian ya. Kemudian kalau di sekolah saya kira sebaiknya ada yang menangani guru tersendiri, meskipun tidak ada bukan keahliannya ya, tapi minimal ada yang melayani secara berkelanjutan. Jadi itu supaya maksimalisasi sifat empati di situ. Ya, tergantunglah kondisi anak itu sendiri seperti apa kelenanya. Saya pikir dan juga pemerintah sudah mulai juga menyadari tentang pentingnya pendampingan anak-anak yang mengalami disabilitas itu sendiri. Kemudian ini yang menjadi kendala. Kita diperhadapkan sekarang antara kualitas dan humanitas. Kualitas dan humanitas. Kualitas berarti ingin menyeleksi siswa baru. Ketika kita menyeleksi siswa baru, maka ada sisi yang hilang atau yang kurang dalam hal ini adalah humanity, sisi kemanusiaan. Karena pasti terkesan atau dikesankan diskriminatif di dalam menerima semua calon peserta didik baru. Jadi kecenderungannya ya seperti sekolah-sekolah di Parepare yang dianggap unggul itu di tes masuk. Kadangkala hanya golongan-golongan tertentu dari status sosial tertentu yang bisa diterima. Status sosial, ekonomi, politik, hukum, itu semua yang mengisi dari formasi-formasi yang ada di sekolah yang dianggap unggul. Ini yang jadi problem. Nah, kadang dengan pendekatan humanismenya sedikit diberikan semacam diplomasi lah begitu, supaya tidak terkesan bahwa ini memilah-milah siswa yang diterima. Akhirnya sedikit menggunakan sistem zonasi. Yang kurang mampu diterima tidak apa-apa. Supaya yang mampu inilah yang ditampilkan di depan untuk menutupi yang lain. Nah, sama halnya itu dalam penerimaan pekerjaan di institusi resmi negara, ya ada yang membayar, ada juga yang digratiskan. Yang digratiskan inilah dibawa ke mikrofon
untuk apa namanya, untuk berbicara di depan umum bahwa saya ini masuk dengan bermodalkan pengetahuan tanpa ada channel, tanpa membayar. Padahal di balik itu ya banyak yang seperti itu. Itu adalah bagian dari situasi yang kadang-kala kita hadapi sekarang. Jadi pihak sekolah kalau ada tes pasti rawan. Karena misalnya ya kalau di Parepare ada sekolah yang tes, pasti berbondong-bondong yang datang itu langsung akrab semua dengan kepala sekolahnya, supaya anaknya diterima di situ. Sehingga apa ya, permainan-permainan itu terbuka lebar untuk dilakukan dengan berbagai cara apapun. Ya kadang-kala juga orang tua ya tidak peduli, yang penting anaknya sekolah di situ dengan cara apapun. Jadi ini juga yang menjadi dilema. Nah, ya memang ya secara manajerial atau secara manajemen mutu, kalau mau baik, maka terimalah input siswa baru itu yang baik-baik dengan standar kualitasnya yang baik, supaya nanti di dalam itu tidak repot lagi membina. Kita sudah mulai pengembangan, tidak turun lagi di hal-hal yang paling mendasar. Contohnya begini Pak, misalnya di kampus IAIN, sebaiknya kalau kampus IAIN itu berkualitas, maka yang diterima adalah calon mahasiswa yang pintar berbahasa Arab. Ya, kalau pintar berbahasa Arab kan berarti pintar mengaji. Tapi ya, yang sekarang ini misalnya diterima ada yang belum tahu mengaji. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kegiatan pembelajaran masuk pembelajaran ulumul Quran, ulumul hadis, bahasa Arab dan seterusnya, akhirnya dosennya baru mengajarkan Iqra. Yang lain sudah berbicara tentang tafsir Al-Quran, dia baru belajar Iqra. Akhirnya itu ya ada proses yang seharusnya dia dicapai, tapi tidak bisa karena ini temannya masih pelajaran dasar yang dia harus kuasai dulu. Itu juga yang kadang-kala menjadi hambatan. Jadi terbuka peluang untuk melakukan permainan, memaksakan masuk dengan cara apapun, yang penting terakomodir. Kalau ini, tapi istilahnya adalah kalau lembaga pendidikan negeri itu adalah milik negara, milik rakyat, maka sebaiknya sisi humanitasnya itu dikedepankan. Jadi beda kalau sekolah milik yayasan. Kalau misalnya sekolah milik yayasan pribadi itu menyeleksi tesnya, menyeleksi siswa barunya masuk, itu saya kira no problem. Ya kenapa ya? Dia kan yang punya. Dia kan yang bisa membuat aturan. Mau diapakan dia punya lembaga pendidikan. Tapi kalau sekolah negeri seperti itu, ini karena sekolah negeri punya negara, punya rakyat. Negara itu berkewajiban mencerdaskan anak bangsa. Mau kemana kalau bukan di asetnya atau di lembaga pendidikannya negara. Tapi di sekolah itu kadang ketat dalam seleksinya. Ini juga secara filosofi bahwa kadangkala disoroti lembaga pendidikan negeri, jangan ikut-ikutan ke swasta. Sekolah yayasan. Sekolah swasta yayasan ya terserah dia, tapi kalau sekolah negeri, pokoknya janganlah ada diskriminasi dalam penerimaan. Itu yang menjadi kritikan saya selama ini, Pak. Tentang sekolah negeri, itu sebaiknya dihapus saja tentang istilah sekolah unggul, standar internasional. Karena itu akan melahirkan disparitas atau terjadi polarisasi dalam kehidupan masyarakat, dalam masyarakat itu. Kenapa? Karena yang masuk di sekolah itu pasti dianggap orang yang terbaik, belum tentu juga. Yang masuk di sekolah itu adalah masyarakat yang berhak mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Sedangkan yang anak-anak yang masuk di sekolah lain yang tidak punya embel-embel tadi, berarti dia hanya bisa menerima layanan pendidikan, tapi bukan yang terbaik. Ini kalau mindset seperti ini terus berkembang di masyarakat, akan melahirkan sikap atau penilaian diskriminatif. Oh ternyata pengelola lembaga pendidikan negeri
juga tidak adil, tidak proporsional, tidak profesional di masyarakat itu sendiri. Ada perbedaan perlakuan. Kalau kita ini masyarakat kecil, susahnya masuk di situ, tapi kalau kita ini pejabat, begitu mudah masuk di situ. Nah, ini pasti permainannya terbuka peluang ke arah sana. Jadi inilah saya kira yang menjadi problem. Ya, kalau bagi saya, lembaga pendidikan negeri seharusnya sejatinya itu tidak ketat di dalam menerima, meskipun standar kualitas itu menjadi perhatian utama. Karena semua fasilitas negara itu berhak untuk dinikmati oleh semua warga negara. Jadi, saya kira beda perlakuannya kalau sekolah yayasan. Segera seperti itu komentar saya, Pak. Kan masih ada yang lain? Mungkin sedikit, Pak Dokter. Silakan Pak Furkan. Ini sementara isu-isu yang hangat, Pak Dokter. Bagaimana pandangan Pak Dokter tentang lembaga pendidikan Al-Zaitun? Terima kasih. Pendapat Pak Dokter tentang lembaga pendidikan Al-Zaitun. Kurang jelas Pak ya? Tadi Pak Dokter sudah jelas. Silakan Pak. Pandangan Pak Dokter soal lembaga pendidikan Al-Zaitun. Cuma itu Pak ya, Al-Zaitun ya. Awal tahun 2000 ya, ada anaknya senior saya masuk di Al-Zaitun. Dan waktu itu saya selalu ke rumahnya senior saya ini karena selalu mendapatkan kiriman majalah tentang Al-Zaitun. Dan saya sangat merasa bangga lahirnya satu pondok pesantren di Indonesia yang masuk kategori terbesar di Asia Tenggara, yang tentu diprediksikan menjadi lembaga pendidikan pusat kelahiran peradaban Islam pada waktu itu, dengan majalah yang percetakan yang cetakannya lux seperti itu ya, dengan gambar di dalam, semua produknya yang ada atau fasilitasnya di dalam itu rata-rata itu diimpor ya dari luar negeri. Misalnya tentang peralatan dapurnya macam-macam. Di dalam mengembangkan sektor pertanian banyak mengundang ahli dari IPB bekerja di memperbaiki di sektor pertanian dan macam-macam. Waktu itu saya sangat mengapresiasi dan saya bangga dengan Mahat Al-Zaitun pada waktu itu karena memang saya banyak membaca majalah yang sama. Di tengah perjalanan itu ada tudingan bahwa Mahat Al-Zaitun itu merupakan tempat lahirnya NII, ya Neo NII, ya ada yang setelahnya ini KW ya, NII KW. Dan pada waktu itu ya bisa lagi ditepis, kemudian berjalan lagi, dan nanti akhir-akhir ini
sudah mulai bermunculan satu pemberitaan yang sifatnya banyak hal-hal yang kontroversi dari Mahat Al-Zaitun. Pertama saya melihat itu dari cara sholatnya di sholat Id, ya. Dengan berbaris pakai kursi, kemudian tidak rapat, bisa perempuan di depan, dan seterusnya. Itu sudah mulai ramai di netizen. Kemudian bermunculan lagi video tentang saya ini komunis. Ada yang mengklaim bahwa itu hanya potongan video. Kemudian ada ini penggunaan salam Yahudi. Kemudian ada lagi penilaian bahwa Al-Quran itu ciptaan Muhammad, bukan kalam ilahi, macam-macam. Jadi saya sementara sebenarnya masih mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi di Mahat Al-Zaitun ini. Tapi ketika kita mencermati respon seperti Wakil Presiden kita, Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu langsung memerintahkan Menko Polhukam untuk mengevaluasi kembali. Ini ada apa dengan Mahat Al-Zaitun? Kemudian Wakil Gubernur Jawa Barat juga turun tangan melihat Mahat Al-Zaitun ini. Lalu muncul berbagai video pengakuan dari bahkan yang mantan santri macam-macam yang isinya itu di luar dari nalar kita sesungguhnya, ya. Jadi saya kira kalau pendapat pribadi tentang Mahat Al-Zaitun, saya masih dalam posisi yang proporsional. Ya, saya hanya melihat tentang fenomena apa yang ditampilkan, diberitakan dari Mahat Al-Zaitun, dan apa yang menjadi respon dari pengambil kebijakan itu sendiri. Jadi sebagian bagi akademisi menganggap itu hal yang biasa saja. Tapi yang lain juga menilai bahwa itu sudah bagian dari ancaman dan harus ditindak. Bahkan ini ada seruan dari Aceh kalau tidak salah, ya, dan menyampaikan ke Menko Polhukam kalau HTI, FPI begitu cepat dibubarkan, ya. Kenapa Al-Zaitun ini tidak mampu dibubarkan segera mungkin? Ya, ada juga tudingan bahwa ini di-backing oleh orang-orang besar, ada istilah Bang Kumis, ya, macam-macam di situ. Ya, saya secara terbuka belum bisa memberikan pandangan bahwa itu benar-benar menyimpan dari ajaran Islam atau bagaimana. Tapi saya bisa menilai kenapa Pak Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, kayak ini, ya, sesuatu memberikan respon yang tidak seperti biasanya. Berarti ada hal-hal yang dianggap ini sangat penting untuk direspon lebih lanjut terkait dengan Al-Zaitun. Itu komentar saya, Pak, terkait dengan Al-Zaitun. Bapak Ibu, terkait dengan mata kuliah kita ini, setiap ini, ya, kalau kelas A, ya, silakan terbuka kembali. Ini ada 4 tugas, tugas kelompok. Ya. Kalau kelas B dan C, tidak apa-apa, digabung semua, dibagi 4 saja kelompok. Kecuali kelas A, silakan dibagi 4 tugas ini untuk kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Tentang budaya mutu organisasi pada sektor pendidikan, kepemimpinan mutu dan kerjasama tim pada satuan pendidikan, mutu layanan, service quality pada satuan pendidikan, yang keempat, manajemen kepuasan
pelanggang pada satuan pendidikan. Karena ini tugas selanjutnya bagi kita untuk kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Silakan dipoto langsung Bapak Ibu ya, supaya ini. Oke, karena sudah mau masuk waktu asar Bapak Ibu. Segera untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu yang luar biasa. Satu hari ini kita bersama mendiskusikan tentang pengembangan manajemen mutu pendidikan, baik secara umum maupun dalam konteks Islam. Dan mohon maaf jika ada hal yang berkenan selama dalam interaksi satu hari kita ini. Karena demikian, kita cukupkan pertemuan kita dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.